Secara pemahaman, sales atau penjualan merupakan kegiatan atau activity dalam mempengaruhi opini pembeli. Halo, berjumpa kembali lagi dengan saya Elvianoli di channel YouTube saya, channel Elvianoli. Kali ini saya akan memberikan kepada Anda semua, kepada Anda sales marketing atau calon-calon sales marketing atau orang atau bagi kalian siapa saja yang ingin belajar menjadi seorang sales marketing, ingin mengetahui seluk-beluk di dalam dunia sales marketing. Kali ini saya akan memberikan kepada Anda pemahaman secara menyeluruh dari sisi sales dan marketing. Tetapi akan lebih spesifik, saya akan memberikan pemahaman di sisi sales. Dan ini akan saya bahas satu persatu secara detail dari A sampai Z untuk di bagian atau di bidang sales marketing. Kali ini saya akan membuat atau memberikan kepada Anda rangka dari sisi sales. Banyak orang telah membahas perbedaan dan persamaan dari sales dan marketing. Kesempatan ini saya akan berikan kepada Anda pemahaman tentang sales dan poin-poin atau bagian-bagian komponen terpenting di dalam sales itu sendiri. Secara pemahaman, sales atau penjualan merupakan kegiatan atau activity dalam mempengaruhi opini pembeli, baik pembeli perantara seperti toko, swalayan, supermarket, dan lain-lain, dan pembeli langsung atau end user. Jadi kalau kita urai, hanya ada 3 komponen paling penting di dalam sales atau penjualan itu sendiri, yakni penjual, pembeli, dan di tengahnya ada namanya kegiatan atau activity. Penjual kita akan membahas dari sisi salesperson, leadernya, distributornya, termasuk bagaimana melatih salesperson untuk melakukan penjualan dari sisi bagaimana cara menawarkan produk, bagaimana kita membina dan membangkitkan dari salesperson termasuk leader agar mereka dapat melakukan penjualan kepada pembeli. Termasuk di dalam penjualan, bagaimana kita akan melatih communication skill, negotiation skill, bagaimana mengatasi problem yang akan muncul dari si pembeli. Ini akan kita bahas semuanya di sisi penjualnya. Yang kedua, di sisi pembeli, apa yang harus kita ketahui dari sisi pembeli? Bagaimana kita mengetahui karakter pribadi si pembeli, karakter si pemilik toko atau toko perantara atau agen, atau juga si tokonya, bisnisnya, karena ada 2 karakter si pembeli maupun karakter toko. Ini akan ada banyak perbedaan yang akan kita bahas, termasuk bagaimana mengatasi tipe-tipe customer, tipe pembeli, tipe pemilik toko, apa yang mereka inginkan supaya mereka mau membeli produk Anda. Ini akan kita bahas. Jadi di dalam video saya di channel saya akan membahas secara keseluruhan satu persatu, dan saya akan memberikan kepada Anda pengetahuan tentang sales marketing. Di komponen ketiga, di tengah-tengahnya ada namanya activity atau kegiatan. Dalam istilah kerennya kita bisa sebut ini adalah strategi. Bagaimana penjual menawarkan kepada pembeli agar mereka mau. Di sini akan ada banyak activity program. Bisa melalui media online, bisa melalui media offline. Penjualan langsung kepada pembeli, langsung bertemu tatap muka. Kita akan bahas satu persatu. Termasuk di dalamnya bagaimana mengalirkan barang sampai ke toko perantara yang namanya distribusi. Termasuk bagaimana distributor atau seller, kita akan bahas di komponen ketiga. Bagaimana agar pembeli mau, kita harus melakukan namanya service. Kita akan ulas di video-video saya tentang bagaimana melakukan service yang baik yang diinginkan oleh para pembeli-pembeli tadi.
Handle new brand bagaimana? Handle produk baru bagaimana? Handle item baru bagaimana? Ada 3 hal yang kita bisa bicara baru. Brand baru, produk baru, item baru. Ini berbeda, cara handlingnya berbeda. Saya akan berikan kepada Anda semua. Termasuk bagaimana penjualan yang stuck kita tingkatkan dengan banyak sekali strategi, tips dan trik untuk meningkatkan penjualan. Termasuk di dalamnya activity, cara menjalankan program. Setiap program ada perbedaan dan tata cara dalam handling produk-produk tersebut. Wow, cukup banyak sekali. Padahal yang saya sebutkan tadi belum secara keseluruhan. Jadi ingat, di dalam sales adalah suatu kegiatan atau activity mempengaruhi opini pembeli, baik pembeli perantara atau pembeli langsung atau end user. Anda harus ikuti terus channel saya karena saya akan urai satu persatu. Saya akan beri tips dan triknya bagaimana pelaksanaan di dalam proses penjualan. Setelah proses penjualan selesai, baru saya akan masuk kepada proses atau pemasaran atau marketing. Saya akan urai satu persatu karena ini sangat banyak sekali. Jadi Anda jangan lewatkan setiap video-video saya dan Anda harus tonton. Jangan lupa sebelum saya akhiri, subscribe bagi kalian pengunjung baru di channel YouTube saya. Dan jika di video nanti atau termasuk video ini bermanfaat untuk Anda maupun mungkin dengan teman-teman Anda, kolega-kolega Anda, saudara-saudara Anda boleh share. Mari kita berbagi pengetahuan, wawasan, dan ilmu agar kita semua bisa menjadi seorang sales marketing yang hebat, bisa meningkatkan bisnis Anda bisa meningkatkan usaha Anda, dan terus kita bisa menjadi lebih baik dan perusahaannya bisa berkembang. Sukses untuk kita semua.